Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang bidan desa di komunitas sedang melaksanakan sosialisasi kelas ibu hamil kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat di balai desa. Sosialisasi yang disampaikan meliputi buku kesehatan ibu dan anak. Apa itu kelas ibu hamil? Tujuan dan manfaat kelas ibu hamil? Apakah tujuan kegiatan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Agar unsur masyarakat dapat memberikan respon dan dukungan sehingga kelas ibu hamil dapat dikembangkan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. B. Memotivasi ibu hamil dan keluarganya agar mau mengikuti kelas ibu hamil. C. Memberikan informasi tentang kelas ibu hamil pada masyarakat. D. Memberikan informasi tentang kelas ibu hamil pada para tokoh. Atau E. Memberikan informasi tentang kelas ibu hamil pada keluarga. Jawabannya adalah A. Agar unsur masyarakat dapat memberikan respon dan dukungan sehingga kelas ibu hamil dapat dikembangkan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena sosialisasi kelas ibu hamil pada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder sebelum kelas ibu hamil dilaksanakan sangat penting. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan semua unsur masyarakat dapat memberikan respon dan dukungan sehingga kelas ibu hamil dapat dikembangkan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seorang bidan desa di komunitas untuk memantau perkembangan dan dampak pelaksanaan kelas ibu hamil, maka seluruh pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil dibuatkan pelaporan dan didokumentasikan. Tahapan apakah yang dilakukan untuk melaksanakan kelas ibu hamil pada kasus tersebut? A. Pelatihan bagi pelatih. B. Pelatihan bagi fasilitator. C. Sosialisasi kelas ibu hamil. D. Pelaksanaan kelas ibu hamil. Atau E. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Jawabannya adalah E. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Jadi, untuk memantau perkembangan dan dampak pelaksanaan kelas ibu hamil, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Seluruh pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil dibuatkan pelaporan dan didokumentasikan. Seorang bidan desa di komunitas sedang mengunjungi dukun bayi di desanya, serta menanyakan dan mencatat kegiatan dukun bayi dalam merawat ibu nifas dan bayi, termasuk aspek pembinaan dukun bayi. Apakah pada kasus tersebut? A. Pembinaan hasil kegiatan yang dilakukan dukun bayi. B. Meningkatkan keterampilan dukun bayi. C. Pembinaan keterampilan dukun bayi. D. Merangkul dukun bayi. Atau E. Kegiatan kemitraan. Jawabannya adalah A. Pembinaan hasil kegiatan yang dilakukan dukun bayi. Karena kegiatan supervisi atau pembinaan dukun bayi adalah bimbingan teknis yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan. Salah satunya aspek pembinaan hasil kegiatan yang dilakukan dukun bayi dalam merawat ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi sebagai bahan asupan dalam pencatatan dan pelaporan. Seorang perempuan berusia 18 tahun dengan G1P0A0, usia kehamilan 9 bulan. Di Posyandu menerima dana bantuan persiapan persalinan dari kader kesehatan yang diambil dari sumbangan para warga. Apakah nama dana yang diberikan sesuai kasus tersebut? A. Tabulin. B. Dasolin. C. Dana hibah. D. Dana jimpitan. Atau E. Dana santunan. Jawabannya adalah B. Dasolin. Jadi, dasolin atau dana sosial ibu bersalin merupakan dana bersama yang dikumpulkan oleh warga dan dikelola oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga. Bahkan
Pengumpulan dana bisa berbentuk barang yang dapat diuangkan. Seorang bidan di puskesmas sedang membuat grafik PWS atau pemantauan wilayah setempat KIA dan mendapatkan salah satu desa dengan cakupan di bawah target pada bulan tertentu. Namun, mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang meningkat jika dibandingkan dengan cakupan bulan sebelumnya. Termasuk analisis grafik apakah yang sesuai dengan kasus tersebut. A. Status baik, B. Status jelek, C. Status buruk, D. Status kurang baik, atau E. Status cukup baik. Jawabannya adalah E. Status cukup baik. Jadi, grafik PWS KIA perlu dianalisis dan ditafsirkan agar dapat diketahui desa mana yang paling memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Status cukup baik adalah desa dengan cakupan di bawah target pada bulan tertentu, namun mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang meningkat jika dibandingkan dengan cakupan bulan sebelumnya. Seorang bayi laki-laki segera setelah lahir normal di PMB difasilitasi kontak langsung oleh bidan dengan ibunya. Ketika bayi diletakkan di dada ibu, bayi menangis kuat. Ibu tersebut mencoba mengelus-elus tungkai bayi, bokong, dan punggung bayi sehingga bayi terlihat tenang di pelukan ibunya. Termasuk elemen bonding attachment apakah pada kasus tersebut? A. Kontak mata, B. Kontak dini, C. Sentuhan, D. Suara, atau E. Aroma. Jawabannya adalah C. Sentuhan. Bonding attachment adalah kontak dini secara langsung antara ibu dan bayi setelah proses persalinan, dimulai pada saat persalinan kala 3 sampai dengan postpartum. Adapun salah satu elemen bonding attachment adalah yang pertama sentuhan atau indera peraba dipakai secara ekstensif oleh orang tua sebagai suatu sarana untuk mengenali bayi baru lahir dengan cara mengeksplorasi tubuh bayi dengan ujung jarinya. Cara ini dipakai untuk menenangkan bayi. Seorang bayi perempuan berusia 6 jam di PMB pada saat pemeriksaan fisik didapatkan bercak kebiruan di daerah bokong. Hasil pemeriksaan nadi 148 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, pernafasan 54 kali per menit. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Informasikan kepada keluarga untuk mengurangi kekhawatiran dan kecemasan. B. Rujuk untuk mendapatkan pengobatan dengan alasan estetika. C. Biarkan saja karena akan hilang dengan sendirinya. D. Berikan ASI secara adekuat. Atau E. Rujuk untuk bedah laser. Jawabannya adalah A. Informasikan kepada keluarga untuk mengurangi kekhawatiran dan kecemasan. Jadi, bercak mongol atau bercak kebiruan, kehitaman atau kecoklatan yang luas, lebar, difus terdapat di daerah bokong atau lumbosakral yang akan menghilang setelah beberapa bulan atau tahun. Timbulnya bercak akibat ditemukannya lesi yang berisi sel melanosit pada lapisan dalam dermis atau sekitar folikel rambut. Penata laksanaannya adalah tidak perlu pengobatan, cukup konservatif saja. Informasikan kepada keluarga untuk mengurangi kekhawatiran dan kecemasan. Seorang bayi laki-laki berusia 3 hari dibawa ibunya ke PMB dengan keluhan ada benjolan di payudara. Hasil anamnesa riwayat persalinan normal, bayi tidak rewel, menyusui kuat, tidur cukup. Hasil pemeriksaan nadi 120 kali per menit, pernafasan 42 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Payudara kiri kanan tampak menonjol besar sebesar kacang merah, pengeluaran negatif. Apakah kemungkinan diagnosa pada kasus tersebut? A. Newborn breast swelling, B. Tumor payudara, C. Mongolian spot, D. Bercak salmon, atau E. milia. Jawabannya adalah
A. Newborn breast swelling. Jadi, pembesaran dada terjadi baik pada bayi laki-laki maupun perempuan dalam 3 hari pertama lahir. Hal ini disebut newborn breast swelling yang dihubungkan dengan hormon ibu dan menghilang dalam beberapa hari sampai beberapa minggu. Seorang bayi perempuan berusia 4 hari dibawa ibunya ke PMB dengan keluhan sudah 1 hari bayi rewel menangis terus, menyusui kuat namun sebentar-sebentar, sehingga setelah menyusu ASI keluar lagi. Hasil pemeriksaan nadi 120 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Penata laksanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Sendawakan setiap kali sesudah menyusui. B. Beri bayi minum sedikit-sedikit tapi sering. C. Berikan pendamping ASI yang lebih kental. Atau D. Kaji faktor penyebab muntah. E. Kaji sifat muntah. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kaji faktor penyebab muntah. Jadi, keluarnya kembali sebagian besar atau seluruh isi lambung yang terjadi setelah beberapa lama makanan masuk ke dalam lambung disebut gumoh. Hal ini terjadi karena ada udara di dalam lambung yang terdorong keluar kala makanan atau minuman masuk ke dalam lambung. Gumoh terjadi secara pasif atau spontan. Salah satu penyebabnya adalah karena bayi terlampau aktif atau menangis pada saat menyusui. Nah, penata laksanaan awal adalah mengkaji lebih dulu apa faktor penyebab bayi menangis dan muntah. Seorang bayi perempuan berusia 1 hari lahir spontan di rumah sakit dengan keadaan terdapat celah pada bibir atas. Hasil anamnesis dengan ibunya, ASI sudah banyak namun bayi kesulitan menghisap saat menyusui. Hasil pemeriksaan nadi 124 kali per menit, pernafasan 36 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Penata laksanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. ASI diperah dan berikan dengan sendok. B. Berikan ASI dengan menggunakan botol. C. Gunakan plat untuk menutupi celah. D. Tetap rawat di rumah sakit sampai operasi. Atau E. Sendawakan setelah menyusui. Jawabannya adalah A. ASI diperah dan berikan dengan sendok. Jadi, kasus tersebut merupakan kasus labiosikis yang merupakan kondisi deformitas daerah mulut berupa celah atau sumbing atau pembentukan yang kurang sempurna semasa embrional berkembang. Bibir atas bagian kanan dan bagian kiri tidak tumbuh bersatu. Karena bayi mengalami kesulitan pada saat menyusu, maka ASI dapat diperah dan diberikan dengan sendok secara perlahan-lahan.